Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC tampilan sangat elegan sekali sih, berwarna hitam dan juga berwarna fan-nya oranye. Dan sangat cocok dari segi estetikanya. Dan di sini saya merakit PC menggunakan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600, jadi mana untuk PC gaming. Gaming lancar lah di 1080p settingannya. Dan apalagi live streaming juga bisa lah, tergantung di gamenya. Dan di sini untuk papartnya semua. Saya tuh merakit PC di harga 9,5 juta menggunakan part yang ada di sini semuanya baru. Apakah ini worth it atau tidak di harganya? Dengan tampilan keren. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, saya tuh menggunakan Core i5 Gen 12400, 6 core 12 thread. Ini box dan juga baru. Garansinya dari Astring tuh ya. Aku baru lihat kalau garansinya dari Astring tuh. Untuk serinya Intel. Dari mana tersebut di harga 1,8 juta. Garansi resmi lah untuk yang ada di sini. Dan juga sangat cukup sekali untuk gaming, editing, live streaming. Di harga terjangkau juga, harga di bawah 2 juta. Dan juga saya tancapkan di bagian dalam sini prosesornya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini, bobo dari ASRock B660M Pro RS. Udah support Gen 14 juga ya. Jadi ini aman kalau misalnya pengen upgradeable ke depannya. Untuk yang serinya ini di harga 1,8 juta juga. Yang memiliki 4 slot RAM dan juga tampilan sangat keren sekali berwarna hitam serta ada 3 pin RGB, tipe LED maupun yang lainnya lah. Di harga terjangkau emang mereknya ASRock sih daripada di brand yang lainnya. Terbilang ini worth it. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini RAM Kiostigian yang berwarna putih. Sebagai contoh yang ada di sini penampakannya. Tapi kayaknya lebih bagus kalau berwarna hitam lah, kalau misal tampilan seperti contoh yang ada di sini. Kecuali kalau memang di setting berwarna putih juga bisa sih fan-nya, jadi lebih cocok. Tapi tergantung selera kalian ya, bisa di RGB berwarna putih maupun yang lainnya. Untuk yang ada di sini di 2x8GB 16GB kit di harga 560.000 yang berwarna putih di kecepatan 3200 MHz. Bisa dibilang ini RAM termurah yang salah satunya lah, karena ada yang lainnya juga yang termurah dari mereknya Innovation serta dari mereknya Cube Gaming, tapi kalau yang ini mereknya Kiostigian. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU dari XFX RX 6600 8GB GDDR6 di harga 3.330.000. Ini masih paling worth it sih dari tahun kemarin sampai sekarang, karena harganya terjangkau dan juga price to performa lah dari segi GPU-nya. Dan dia tuh garansinya 2 tahun untuk sekarang ya dari segi GPU XFX. Dan di sini penampakannya dia tuh dual fan, membutuhkan 8 pin power serta ada backplate-nya. Jadi tampilannya itu sangat cakep sih dari segi GPU yang ada di sini. Dan apalagi performanya, lihat aja di sini dari segi tes gamingnya menggunakan Core i5 Gen 12. Bagaimana performanya? Apakah bagus atau tidak? Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Phenom RX. Ya langganan sih pakai ini ya. 512GB di harga terjangkau juga di 550.000. Untuk ini sudah saya pasang di bagian dalam sini di heatsink mobonya lah, supaya lebih dingin dari segi NVMe-nya. Terbilang ini sudah cukup bagus, garansi di 3 tahun, sama-sama di Asia Raya seperti di XFX. Dan selanjutnya, saya menggunakan CPU cooler dari TJJ10. Seperti contoh yang ada di sini ya, brand dari Cina. Di harga terjangkau juga, cuma di 200.000 udah RGB. Meskipun di bagian fan-nya ini, saya ganti menggunakan fan sama seperti di casing-nya. Yang dimana bisa diganti-ganti warnanya, jadi saya ganti aja supaya lebih cocok dari segi estetikanya. Meskipun diganti dari segi fan-nya, tapi suhunya tetap masih dingin lah, jadi nyaman menggunakan yang ada di sini. Ini di harga terjangkau cuma di 200.000, udah 12 cm fan-nya dan juga 4 pipa. Mungkin next time lah ada review tuh yang ada di sini. Dan selanjutnya, saya tuh menggunakan power supply dari Seikotep PN650W. Untuk yang ada di sini mengangkat Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600 udah lebih dari cukup lah. Karena full load-nya tidak sampai di 300W, jadi ya udah bagus lah untuk yang ada di sini power supply-nya. Dan apalagi di harga terjangkau di 700.000, udah 80 plus bronze. Dan juga penampakannya di bagian belakang sini ya, nggak kelihatan dari segi tampilan yang ada di sini. Karena tipenya yaitu aquarium casing-nya ini. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Cube Gaming Curve yang berwarna hitam, seperti contoh yang ada di sini, tipenya aquarium. Di bagian depan dia tuh tipenya akrilik, di bagian samping dia tuh ada tempered glass-nya. Tapi ini saya buka dan dia harga 380.000 lah. Bisa dibilang ini juga terjangkau. Tampilannya bagus, tipenya MATX, seperti contoh yang ada di sini. Dan juga tambahan yang terakhir, saya menambahkan fan dari Phenom RX, ada 5 lah. Di bagian depan dia tuh ada 2 di bagian samping, atas 2, di bagian belakang 1.
satuannya di 50.000. Dari mana tersebut dia tuh fan-nya bisa diganti warnanya. Jadi emang agak mahal tapi ya masih wajar lah dan juga masih murah dari segi harga yang ada di sini. Untuk menggantinya bisa disetting melalui tombol reset di bagian atas ini. Tinggal diklik aja dia akan mengganti berwarna putih ya. Dan bisa diganti semuanya. Jadi bebas lah untuk kalian pilih warna putih, ini warna merah dan banyak mode-modenya juga. Tapi saya setting ke warna mana ya? Putih aja lah. Ini yang putih kedap-kedip atau yang RGB juga bisa seperti contoh yang ada di sini, tergantung selera kalian. Di harga terjangkau juga untuk fan yang ada di sini. Dan kurang lebih seperti itu untuk papat yang ada di sini. Sudah saya sebutkan satu persatu apakah ini worth it atau tidak. Di harga 9,5 jutaan. Menggunakan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600 dengan estetika yang bagus juga yang ada di sini. Itu aja, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes gamingnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya, NVMe V6 RX. Untuk yang ada di sini, dia tuh 100% semua, dan juga notnya dia tuh perfect. Serta suhunya, di 32 derajat, bisa dibilang ini dingin, di bawah 40 derajat. Tapi kalau yang ini di 30-an terbilang ini dingin. Dan lanjut ke Crystal Dismark menggunakan NVMe V6 RX, untuk membacanya mendapatkan di 2324. Dan juga menulisnya di 1930. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 1900 per 1700. Dan kalau kita lihat dari segi realitanya dia itu melebihi di 400 dari segi membacanya dan juga menulisnya di 200-an. Bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhu Core i5 Gen 12 menggunakan TJJ10 RGB CPU Cooler. Untuk minimal yang mendapatkan di 38 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan di 62 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia tuh mentok paling bawah di 38 derajat, ini masih bagus. Dan apalagi maksimalnya mendapatkan di 60-an kecil, saya tes di channel Bench, bisa dibilang ini juga bagus. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 175 fps. Bisa dibilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan hampir menyentuh di 200 fps. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Dan lanjut ke RDR 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 95 fps. Ini pun juga aman, settingan paling aman lah. Dia itu menyentuh di hampir 100 fps. Dan kalau semisal di settingan ultra juga masih bisa sih, tapi mendapatkan di 50 sampai di 60 fps. Dan lebihnya aman di settingan high aja, mendapatkan hampir di 100 fps. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan ultra high dia itu mendapatkan di 84 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps. Di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 106 fps. Ini pun juga sama ya, lancar jaya, settingan rata kanan, mendapatkan di atas 100 fps lebih. Terbilang ini bagus. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege. Settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 284 fps. Ini pun juga lancar jaya, karena gamenya terbilang ini ringan di Tom Clancy. Dan kalau semisal di game Valorant juga aman lah, bisa tembus di 300-an ataupun di 400-an fps menggunakan spek ini. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 112 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Kalau semisal di settingan 2K malah lebih bagus sih untuk yang ini. Mungkin masih bisa mendapatkan di 60 fps ke atas. Dan lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan high itu mendapatkan di 88 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan paling aman di settingan high mendapatkan di atas 60 fps.
Meskipun di settingan ultra juga bisa, tapi ya lebih nyaman di ini sih, supaya lebih stabil dan juga lebih smooth lah FPS-nya. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 55 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diam aja, di untuk paling bawah, cuma di 55 watt. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 240 watt. Kalau yang ini bisa dibilang boros tidak, maupun irit juga tidak. Jadi ya wajar lah untuk daya segini, di 200 sampai di 250 watt. Yang dimana menggunakan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 650 watt, sudah lebih dari cukup untuk yang ini. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 9.500.000, apakah ini worth it atau tidak? Bisa dibilang ini worth it lah. Yang dimana dengan part-part semuanya baru, menggunakan prosesor yang box, apalagi GPU yang baru, bukan second, serta tampilannya dia itu bagus banget berwarna hitam dengan fan berwarna oranye, meskipun bisa diganti ya dari segi fannya, jadi ya bagus sih. Ada harga, ada rupa, dan juga motherboardnya dia itu upgradable. Jadi intinya ada part-part bagus, ada harganya juga. Dan kalau semisal menggunakan part-part yang biasa aja dan apalagi prosesornya Tre, bisalah mendapatkan di 7-8 juta. Tapi itu tergantung part-part yang kalian pakai dari segi mereknya, tipenya Tre maupun second. Intinya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja. Jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua, menggunakan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600 dengan tampilan sangat keren sekali berwarna hitam oranye. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya. Rakit PC menggunakan Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.